Di antara tiga hukum tersebut, yang wajib diambil adalah ketetapan hukum syara karena sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, adanya surga adalah wajib menurut hukum syara, sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya, karena tidak ada yang wajib adanya selain Allah. Akan tetapi Allah telah menetapkan dalam hukum syara bahwa surga itu ada, maka kesimpulannya adalah surga wajib adanya. Ketetapan wajib menurut hukum syara seperti ini disebut wajibul wujud muqayyad. Oleh karenanya adanya surga tidak disebut mungkin. Dua, adanya hangus menurut hukum adat adalah wajib, karena setiap yang terbakar api pasti hangus. Sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya, karena apabila Allah tidak menakdirkan adanya hangus, api tidak akan mampu membuat hangus. Makanya apabila yang dibakar itu basah, tidak akan hangus. Dalam hal ini ketetapannya adalah sebagaimana ketetapan hukum akal, yakni hangusnya yang terbakar adalah karena kekuasaan Allah SWT. Pasal kedua, ada yang menetapkannya itu adalah akal, ada yang menetapkannya Allah dan Rasul, dan ada proses sunnatillah atau disebut adat. Jadi berdasarkan Allah yang berfirman atau Rasul yang menetapkan hukum itu. Ada yang menetapkan adalah logika, akal, dan ada yang menetapkan itu proses sunnatillah atau disebut adat. Maka kalau yang menetapkannya adalah Allah dan Rasul, maka itu namanya bunyinya hukum syara. Jika yang menetapkannya adalah akal, maka disebut kemudian hukum akal. Dan jika yang menetapkannya adalah sunnatillah atau adat, maka bunyinya adalah hukum adat. Jadi berdasarkan ketetapan atau yang menetapkan hukum kepada sesuatu ada tiga, ada akal namanya, kemudian disebut hukum akal, berdasarkan akal, berdasarkan hukum akal. Kemudian ada Allah dan Rasul, maka disebut itu adalah hukum syara. Kemudian ada proses sunnatillah, maka itu disebutnya hukum adat. Hukum syara karena ditetapkan Allah dan Rasul, hukum akal karena ditetapkan oleh akal, hukum adat karena ditetapkan oleh adat. Lalu kemudian ini penilaian apabila terjadi ada kejadian dan semua hukum ini memberi vonis, ya, memberi vonis, lalu kemudian vonis hukumnya itu adalah berbeda. Vonis hukumnya adalah berbeda, maka dalam hal ini karena kita adalah makhluk yang bertuhan dan patuh kepada Allah, muttabaah kepada Rasul, maka hukum yang paling harus dipegang adalah apa yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau memang ada terjadi sesuatu proses kejadian, lalu kemudian tiga-tiganya bisa mengambil sebuah kesimpulan hukum, mana yang paling kuat atau mana yang harusnya kita ambil,
Ya karena kita adalah umat manusia yang beriman kepada Allah. Ya karena Allah yang memiliki, maka yang paling diutamakan, dimenangkan adalah apa yang menentukan ya Allah dan Rasul atau hukum syara. Kemudian baru tahapan kedua itu adalah akal, dan tahapan terakhir itu adalah adat atau proses sunnatillah. Contoh, adanya surga adalah menurut syara itu wajib. Kenapa wajib? Karena sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul, al-jannatu 'iddat lil muttaqin, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Rasul berulang kali menyampaikan tentang adanya surga dan adanya neraka. Berarti yang menetapkan adanya surga dan neraka itu adalah Allah dan Rasul. Kemudian kalau kita melihat referensi hukumnya dari akal, ya, dari akal. Kalau berdasarkan dari akal, logikanya yang tidak ada yang pasti harus ada kecuali Allah. Maka semua di luar Allah bukan dinyatakan pasti adanya, tetapi mungkin adanya. Karena apa? Karena Allah irodat, karena Allah kudrat. Sementara juga Allah menyatakan bahwa apa? Kalau Allah berkehendak yang terjadi, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak akan terjadi. Maka semua yang ada selain Allah, tingkat keberadaannya itu adalah bukan harus, bukan pasti, tetapi mungkin ada. Termasuk surga, termasuk neraka, bukan Allah. Karena surga bukan Allah, karena neraka bukan Allah, maka berdasarkan logika akal, adanya surga, adanya neraka bukan yang wajib adanya, tetapi mungkin ada. Tidak bisa akal harus menyatakan surga itu wajib adanya. Loh kenapa tidak? Bisa, karena itu di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya siapa? Allah. Allah kalau menghendaki ada, kalau tidak menghendaki tidak ada. Kemudian yang ketiga, apa di sini? Ini kedua ya. Nah, jadi ada dua nih, ada dua. Pertama adalah hukum akal dan hukum syara. Di mana hukum akal tidak bisa memastikan surga dan neraka itu ada, pasti ada, tidak bisa. Karena yang pasti ada itu hanya Allah. Di luar Allah tidak pasti ada. Sementara Allah menyatakan ada surga, neraka itu ada. Nah, dalam konteks dua syara dan akal, maka seorang mukmin harus memegang pendapat hukum syara. Sanajan tekahon akal pemikiran, tapi karena ini Allah yang sudah menetapkan, maka harus mengitikadkan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Bahkan kalau secara adat, ya, adat itu menyatakan surga itu adalah 3
sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara akademis, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara secara adat, tidak bisa. Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur keberadaan surga. Tidak ada kalkulator misalnya atau hitung-hitungan yang bisa menyatakan bahwa surga itu ada. Maka berdasarkan adat, surga itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan. Jadi, tetapi Allah menyatakan, maka wajib kita mengikutkan bahwa surga itu ada dan neraka itu pun ada. Tetapi tentu keberadaannya bukan keberadaan secara akal, tetapi karena Allah menyampaikan keberadaan selain Allah, tetapi disampaikan oleh Allah dan Rasul, maka keberadaannya adalah wajib ada dengan catatan, dengan kait atau dengan karena. Wajib surga itu ada, tapi adanya terkait dengan firman Allah, disebut wajibul wujud muqayyad. Dua, dalam contoh yang nomor 2 ini adalah terjadi perebutan atau dua hukum yang bisa menentukan. Pertama adalah hukum adat dengan hukum akal. Harus berhukum adat adalah wajib. Pastilah dilema. Benda yang dibakar itu pasti hangus. Benda yang dibakar itu pasti hangus. Itu berdasarkan adat atau berdasarkan sunnatillah. Karena apa? Karena semua yang dibakar hangus. Kalau tidak hangus ya sedikitlah. Bahkan kalau memang dibakar harus hangus. Itu berdasarkan adat. Kembali berdasarkan logika akal bahwa mau hangus mau tidak itu bukan urusan yang pasti adanya. Benda dibakar ada hangus, tidak ada hangus, tidak ada kepastian harus hangus. Kenapa? Karena itu bukan Allah atau barang yang bisa saja hangus, bisa tidak hangus. Diduruk ya bisa gerak, bisa tergerak. Kembali kepada kudrat iradat siapa? Allah. Tidak ada yang bisa memastikan keberadaannya. Bahkan dipastikan berdasarkan hukum akal, keberadaan tutung dinasina lain wajib tutungna. Tapi bisa tutung, bisa tutup. Lancen adat tidak bisa diganggu. Pasti tidak tutup. Nah, dalam hal ini maka yang lebih diutamakan adalah pendapat hukum akal. Apa? Bahwa hangus terhadap benda yang dibakar bisa jadi, bisa tidak terjadi. Basah kepada benda yang kena air itu bisa ada basahnya dan bisa tidak ada. Kembali kepada Allah yang berkehendak. Sedangkan hukum akal adalah mungkin adanya, karena apabila Allah tidak mentakdirkan adanya hangus, api tidak akan mampu membuat hangus. Nah, namun demikian Allah telah membuat hukum objektif, yaitu sunnatullah. Maka apabila Allah menciptakan hangus,
akan melalui proses bagian berikut. Jadi ada proses. Pokoknya setiap Allah membuat sesuatu, hujan dibuat oleh Allah, angin, suhu panas, suhu dingin, ya. Kemudian angin besar, angin kecil, ya. Itu semuanya adalah proses yang berulang, proses dan berulang terus. Sehingga ada BMKG, apa namanya? Badan, ya itu BMKG, sehingga bisa dihitung akan terjadi gempa, bisa dihitung akan terjadi angin ribut, akan bisa dihitung akan terjadi kemarau panjang, juga bisa dihitung. Kenapa? Karena itu proses yang terlebih dahulu sedang berulang, lalu kemudian diambil sebuah catatan, dan selalu prosesnya sama. Ini contohnya di sini apa? Proses sunatilah ini, misalnya Allah yang sen, maka setiap Allah yang sen ayah hasil, ayah non, ayah sekar, ayah non, ayah sen maju, tuh sederhana kan Allahnya sen, tetapi ketika Allah yang sen selalu saja ada asap, ada tutup, apa tutup tadi itu? Ada tutup dan ada apa? Ada apa ini? Ya ada ampun. Pokoknya setiap Allah yang sedang jamin lah ayah hasil. Tetap tepati kayak ayah hasil kerja ya. Sedang buat ayah hasil kamu lawan. Sedang. Nah itu pasti itu ayah sedang ayah hasil pasti na ayah sedang menempuh hasil, ya karena setiap kali Allah yang sedang selalu ayah hasil. Maka sekarang tuh ada bayi tabung, karena proses bisa diikuti, berkembang, ya, berkembang. Hujan bisa dijieun, karena setiap Allah yang hujan selalu ayah apa namanya? Selalu ayah udara panas dan dingin yang bertabrakan, dan selalu ada zat asap. Ya, maka dibuatlah, diangkat garam ke atas, jadilah hujan apa? Hujan buatan. Apalagi sekarang itu sudah dengan kimia bahan-bahannya sudah bisa. Itu proses sunatilah. Ulantaran budak selalu menyebutkan menjadi pamajikan anak, terus dihitung lebih kaya nama dari asupan kanyutnya budak bisa, awal bisa disebutkan. Nah, karena itu proses sunatilah bisa dihitung. Sebuah itu proses sunatilah, ilmu hitunglah. Itu apa? Kebiasaan. Jadi ciptakan api, dihubungkan api dengan benda yang dibakar, dihilangkan penghalang hangus seperti basah, kemudian Allah menciptakan hangus pada yang dibakar. Terus seperti itu. Nah itu adalah proses sunatilah. Judulnya seperti Allahnya sedang. Setiap Allahnya di sana ayah hasil, ayah di durukna jeung ayah naonana turut didurukna. Ya dihitung aja. Terus 3 melihat umat Islam. Adapun
yang 4 faktor ini biasanya tidak berubah. Biasanya tidak berubah kecuali kejadian luar binasa yang disebut khariqul adat. Tetapi ada pula yang tidak sesuai. Pokok diduruk tapi tertutup ayat. Pokok hujanan tapi terbasah. Pokok hujanan tapi salurpan. Pemijahat Pemijahat saya melupuhi Kajirobuha yang jalan ke Mekah. Mau dihabiskan kurang semua bisa. Kumaha ngaranci hidup poe ke kumaha pun. Dina Kajirobuha lawan ngaji ke santri-santrina. Jadi khawarij namanya keluar dari kebiasaan. Tidur, tertutup khawarij. Hujanan tapi terbasah khawarij. Ya, 3 baca. 3. Melihat Allah di surga. Panjang hukum adat adalah mustahil, tapi hukum syarat telah menetapkannya. Padahal hakikatnya antara hukum syarat dengan hukum adat tidak terdapat pertentangan yang prinsipil. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah definisi yang dinyatakan dalam Asbab wa Nadwir halaman 122. Al-adatu muhkamatun syar'an, artinya hukum adat adalah landasan hukum syarat. Contoh, hukum syarat memerintahkan agar seluruh manusia memelihara kesehatan. Begitu pula menurut hukum adat bahwa kesehatan wajib diperhatikan. Ya. Jadi kalau Anda melihat di surga masih melihat Allah di surga sepanjang hukum adat rumah adat rumah punya akal adat rumah punya mustahil. Ajokan atau nomor rangka luhur lagi atau dimurai kedai Tiga, melihat Allah di surga sepanjang hukum adat adalah mustahil. Nana mustahil Allah anu teu aya rupa, Allah anu teu naon? Aya Allah anu lain wujud hisi, ari panon bisa sempurna karena wujud hisi. Seperti mana contohnya? Kalau contohnya mana bisa nempuh bingung teu? Nempuh bingung bisa teu? Nempuh bunga? Tuh. Mustahil panon bisa nempuh bingung, mustahil panon nempuh susah, mustahil panon nempuh Allah yang ada. Tapi dah Allah mah kenikmatan yang paling adalah dibuka hijab, ulang bisa ningali Allah di mana? Di surga.
Pada hakikatnya antara hukum syara dengan hukum adat tidak mendapat pertentangan yang prinsip. Hukum akal, hukum syara dan hukum adat. Hukum syara dan hukum adat pada prinsipnya tidak ada. Bahkan syara mereferensikan dari kejadian adat. Ulah babok. Kenapa? Minum itu haram. Ya karena merusak pikiran. Nah maka diharamkan. Haram. Betul. Jadi banyak sekali bunyi-bunyi hukum syara itu atas kejadian proses adat. Makanya al-adat dan muhkamatun syar'an. Adat bisa menjadi referensi hukum syara. Contoh hukum syara merintahkan agar seluruh manusia melihara kesehatan. Begitu pula menurut hukum adat bahwa kesehatan wajib diperhatikan. Hukum syara memerintahkan untuk hidup sehat. Kulu wasrabu wala tusyriku. Sok minum, sok dahar, ulah leuliheun. Bahkan kudu halalan thayyiban, itu perintah langsung syara terkait harus mengkonsumsi yang baik-baik, menjaga kesehatan. Ya ada juga sama, mensana yang kurang no salah ya. Nah sekarang misalnya ada dua tempat yang sangat produktif di Mekah jeung di Roma Itali. Di Mekah teh negara pusat peradaban Islam, di Roma pusat peradaban Kristen. Paulus itu. Nah, sholat berdasarkan adat di Roma mustahil aya sholat. Nah, dah sholat mah umat Islam, sementara di Roma mah eta teh naon peradaban Kristen mustahil aya sholat. Ceuk akal mungkin wae da lain Allah tama bisa aya sholat bisa eueuh. Ceuk syarat wajib sholat pun mesti di mana oge dan di Roma oge. Di Mekah sholat di Mekah. Nah, nu teu sholat di Mekah kumaha? Wajib ada wajib aya nu sholat. Sabab Mekah peradaban Islam. Ceuk akal mungkin wae bisa aya nu sholat, bisa aya nu sholat. Loba kumaha ceuk syarat? Sarua we rek di Roma, rek di Mekah sholat naon wajib. Oke, pasal hukum syara. Sok, ulang penting we. Silakan dilanjut dibahas.